Oke, perkenalkan kita dari kelompok 4. Saya Arumi Lintat Madi, NIM 10 40 42 400 147. Boleh di next. Nah, kalau ada teman saya. Saya Santa Octavia dengan NIM 1050 1230 0007. Saya Rifki Muhammad Fajar dengan NIM 1050 123 00193. Saya Salman Maulana dengan NIM 1050 123 00354. Saya Auliana Mulia Hanawan dengan NIM 10404042400348. Oke, next. Yang pertama ada introduction. Jadi BPM itu adalah sebuah peta atau alur untuk kita membuat sebuah proses bisnis yang dimana peta atau alur ini itu bekerja di kayak misal contohnya di restoran yang dimana orang yang baru pertama kali menuju restoran tersebut akan lihat lalu akan dia gambarin diagram atau yang kayak peta alur yang isinya itu langkah-langkah, terus ada yang ngelakuin siapa. Kalau langkah-langkah itu kayak terima order, masak, terus nanti disajikan baru bayar. Terus yang nerima siapa aja yang ngelakuin, ada pelayan, koki, kasir. Terus dokumen atau informasinya itu dari order ke pelanggan, baru bayar dan keluarlah struk pembayaran. Jadi BPMN itu yaitu Business Process Model and Notation. Itu adalah bahasa atau gambaran di dunia bisnis untuk kita bikin peta semacam hal tersebut, biar alurnya itu lebih jelas lagi ketika kita membuat sebuah bisnis. Jadi di study case ini itu membahas tentang kalau misal kita punya rumah, terus dari awal kita udah mikirin nih mau taruh pintu di mana, terus tata letak tangganya di mana, terus jendelanya itu mau gimana, itu dan kunci, bahkan kita juga mikirin kunci rumah itu mau seperti apa, mau smart lock kah atau yang kunci biasa aja, biar rumah kita tuh lebih secure. Terus di dunia pembuatan software inilah terjadi kesalahan yang sama. Jadi para developer itu baru mikirin gimana cara biar web itu aman, padahal web tersebut udah jadi desainnya, yang dimana itu akan mempermudah hacker untuk meretas web tersebut. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal yang banyak dilakuin oleh para developer. Dari study case ini akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada eh, hal tersebut gitu. Next. Nah, selanjutnya ini adalah metodologi yang diusulkan. Metode yang dipakai ini namanya adalah Threat Based Security Requirements Framework dengan tambahan BPMN 202 extension. Nah, intinya ini dipakai buat gambarin ancaman dan kebutuhan keamanan sistem secara lebih rapi dan gampang dilihat lewat gambar atau model. Konsep utama dari framework ini ada dua, yaitu yang pertama Square, yaitu buat menentukan apa aja kebutuhan keamanan sistem secara sistematis, dan SRIP, yaitu untuk menganalisis risiko dan mengatur ancaman supaya sistemnya lebih aman. Next. Nah, ini ada 7 tahapan framework dan langkah-langkah utamanya itu. Yang pertama, sistem konteks tadi. Dalam sistem konteks tadi ini, kita itu mengulik dulu bagaimana kondisi organisasinya, lalu cara kerja bisnisnya, dan apa aja visi keamanannya. Selanjutnya, identify security goals, yaitu kita menentukan tujuan keamanannya, misalnya supaya datanya ini tetap rahasia, utuh, dan bisa diakses, lalu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ini ada identify threats, yaitu kita ini mencari tahu ancaman apa saja yang mungkin muncul lewat empat sisi ini.
Boleh di next. Nah, ini gambaran dari empat sisi tersebut. Yang pertama ini ada vulnerability, lalu ada agent yaitu pelaku serangan, terus ada aset yang diserang dan seberapa besar dampaknya. Yang keempat ini ada uh, illicit security requirements, yaitu untuk menentukan kebutuhan keamanan berdasarkan hubungan antara ancaman dan tujuan yang tadi. Terus ke yang kelima yaitu develop secure artifacts, yaitu kita ini membuat model BPMN yang menunjukkan ancaman dan cara mengatasinya. Yang keenam ada priorities security requirements, yaitu untuk menentukan yang mana kebutuhan dan keamanan yang paling penting dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ini ada evaluate dan research, yaitu untuk kita itu ngecek ulang keamanan kalau ada perubahan di sistem, bisnis, maupun teknologi. Nah, semua pendekatan ini sifatnya tidak dinamis, tapi terus diperbarui supaya sistem tetap aman meski ancaman terus berubah. Next. Oke, baik. Pada case tadi ini saya mengambil sebuah sistem yang bernama Security Aware BPM, yang dimana sistem ini sangat umum digunakan di bank-bank atau instansi keuangan internasional maupun nasional seperti di JP Morgan, Goldman Sachs, dan BCA. Dalam penjelasan ini saya membagi ke dalam 4 poin yang dimana tiap-tiap poinnya menjelaskan tentang peran dan hasil akhir. Poin pertama ada konteks sistem atau siapa dan apa yang terlibat. Perannya menggunakan pools atau kolam untuk memetakan bank sebagai internal dan klien dan pihak ketiga sebagai eksternal. Ini menunjukkan pintu dan jendela atau message flow tempat interaksi terjadi. Hasil akhirnya, titik serangan menjadi jelas, tim keamanan tahu persis di mana harus mengunci atau menerapkan kontrol keamanan saat data melintas batas-batas kepercayaan. Poin kedua ada tujuan keamanan atau apa yang harus dilindungi. Perannya digunakan untuk memvisualisasikan aset kritis, misalnya data KTP, dan menandai lokasi aset tersebut di dalam proses bisnis. Hasil akhirnya, tujuan kerahasiaan integritas terkait pada tas spesifik dalam diagram. Di poin ketiga ada identifikasi dan pemodelan ancaman, di mana proses dapat diserang atau di mana proses dapat diserang. Perannya diagram BPMN digunakan sebagai peta serangan. Setiap task dan flow atau aliran data dianalisis untuk ancaman seperti information, disclosure, dan tampering. Hasil akhirnya ancaman diidentifikasi pada task dan flow tertentu, bukan hanya di seluruh sistem. Di poin keempat ada elisitasi kebutuhan atau apa yang sudah dilakukan untuk bertahan. Perannya model BPMN diperbarui untuk memasukkan kontrol keamanan, misalnya enkripsi, validasi biometrik sebagai tas dan atau gateway baru yang wajib dijalankan. Hasil akhirnya keamanan menjadi bagian tak terpisahkan dari alur kerja. Contohnya seperti task enkripsi data yang wajib dilakukan sebelum task dikirim ke verifikator. Next. Baik, selanjutnya pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pada pentingnya integrasi antara tujuan keamanan dan ancaman keamanan di dalam satu model, yang mana selama ini kebanyakan pendekatan dilakukan keamanannya hanya berfokus pada penetapan tujuan, misalnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem tanpa menekannya secara langsung dengan ancaman nyata yang mungkin dihadapi organisasi. Melalui pemodelan yang diperluas menggunakan BPN ini, memungkinkan tujuan dan ancaman keamanan ditampilkan secara bersamaan dalam suatu diagram proses bisnis. Caranya dengan analisis
pengembangan maupun pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh pandangan yang utuh mengenai bagaimana setiap proses bisnis terkait dengan potensi risiko dan bagaimana kontrol keamanan diterapkan dan untuk menanganinya. Pendekatan pendekatan ini memberikan juga gambaran keamanan sistem yang lebih menyeluruh dan mudah dipahami oleh berbagai pihak karena aspek bisnis dan aspek keamanan ini divisualisasikan secara terpadu. Selain itu, framework ini juga menerapkan pendekatan Google Trade Base, yakni menggabungkan dua cara pandang utama dalam analisis keamanan dari sisi Google Base. Model ini berangkat dari tujuan-tujuan keamanan yang ingin dicapai organisasi, seperti kerahasiaan data, ketersediaan layanan, dan keandalan sistem. Sedangkan dari Trade Base, pendekatan ini berfokus pada identifikasi ancaman konkret yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, baik yang bersumber dari kesalahan manusia, serangan cyber, gangguan fisik, maupun kegagalan sistem. Kombinasi dua sudut pandang ini memungkinkan proses identifikasi kebutuhan keamanan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, tidak hanya pada level konsep, tetapi juga pada level implementasi. Melalui proses ini juga terbentuklah kelompok-kelompok kebutuhan keamanan yang saling berhubungan atau yang disebut security requirement clusters. Dan di framework ini juga dirancang agar terintegrasi dengan proses requirements and engineering. Artinya model ini tidak digantikan, melainkan memperkuatnya dengan menambahkan dimensi keamanan sejak tahap awal pengembangan sistem. Dalam praktik konvensionalnya, aspek keamanan seringkali baru diperhatikan setelah desain sistem selesai, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan keamanan dan fungsi bisnis. Next. Lalu selanjutnya ada Coalition and Factual Work atau yaitu keamanan sistem informasi atau yang disingkat AIS merupakan elemen krusial yang perlu diperhatikan sejak tahap awal pembuatan sistem. Tidak hanya untuk melindungi data tetapi juga seluruh proses produksi. Business Process Model and Nation atau BPMN berfungsi sebagai alat yang fleksibel untuk memvisualisasikan kebutuhan atau keamanan bersama dengan operasi bisnis. Studi ini memperkenalkan sebuah kerangka kerja keamanan yang didasarkan pada ancaman, yang mendukung analisis risiko dan penentuan kebutuhan keamanan organisasi. Melalui analisis kasus di sebuah perusahaan yang memproduksi pesawat dan menerapkan sistem ERV. Temuan menunjukkan bahwa model ini dapat mencakup beragam aspek keamanan, bukan hanya terbatas pada informasi. Pendekatan berbasis tujuan juga dinilai sebagai cara yang efektif dalam menanggapi perubahan lingkungan organisasi, terutama pada era manufaktur cerdas dan industri. Di masa mendatang, model ini akan diperluas lagi untuk mengategorikan ancaman sesuai dengan arsitektur perangkat lunak dan akan dievaluasi penerapannya di berbagai sektor industri. Next.